guys, I'm Tersina. In this opportunity, I would like to present about contingency. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ninda Mulyana Borusbayang, MSI. Happy watching! Oke, yang pertama-tama kita membahas apa itu kontingensi. Kontingensi merupakan keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi, yang dimana kemungkinan ini baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Selanjutnya, kewajiban kontingensi. Nah, kewajiban kontingensi ini adalah kemungkinan terjadi kerugian di masa yang akan datang. Jadi, semua itu masih kemungkinan. Kemungkinan kerugian kontingensi ini dicatat jika informasi yang tersedia sebelum penerbitan laporan keuangan. Jadi sebelum akhir periode gitu ya, menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar kewajiban tersebut telah terjadi dan jumlahnya dapat diestimasi secara layak. Jadi, ada kemungkinan besar terjadi dan jumlahnya dapat diestimasi. Nah, kewajiban ini tidak dicatat jika kewajiban tadi tidak berada dalam kendali entitas. Jadi walaupun ada kejadian, tapi perusahaan tidak dapat mengendalikannya, maka kewajiban tersebut tidak dicatat. Lalu tidak ada kemungkinan adanya sumber daya yang akan dikeluarkan. Dan juga kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Ini adalah sebuah tabel di mana kapasiti tingkat peristiwa itu dan kapan kewajiban itu harus dicatat dan diungkapkan. Kalau dia sudah pasti dalam artian kewajiban itu pasti 100%, maka dia harus diakui sebagai kewajiban dan diungkapkan. Kalau masih kemungkinan besar, gini ya, jadi ada kemungkinan besar dia harus menjadikan sebagai kewajiban, maka dia harus diakui sebagai kewajiban dan diestimasi, dineraca dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Kalau sifatnya masih mungkin, jadi nggak sedi atasnya kemungkinan besar enggak, certain juga enggak, terus kemungkinan kecil juga enggak, tapi masih mungkin, masih 50-50 gitu lah ya. Nah, kewajiban ini cuma diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau dia sifatnya masih kemungkinan kecil, jadi dia ada kemungkinan kecil tidak akan menderita kerugian, gitulah cara bacanya. Berarti kewajiban ini tidak boleh diungkapkan di neraca dan tidak boleh diungkapkan juga di catatan atas laporan keuangan. Apalagi kalau sifatnya tidak mungkin. Kalau nggak mungkin kan ya udah nggak usah dicatat gitu loh. Oke, kalian nanti kalau mau melihat kewajiban kontingensinya perlu dicatat atau enggak sih? Kalian harus lihat tabel ini. Kira-kira dia itu masuknya di probable kah? Possible kah, remote kah, atau impossible kah? Nah, tadi kan kewajiban kontingensi. Kalau yang ini aset kontingensi. Kalau aset kontingensi itu adalah kemungkinan besar kita memperoleh aset dari suatu peristiwa yang kepastiannya yang ada di masa yang akan datang. Dengan syarat perusahaan tersebut tidak bisa mengendalikan aset kontingensi tersebut. Nah, contohnya saja seperti menerima hadiah atau kemungkinan adanya pengembalian pajak. Kalau untuk aset kontingensi ini, kita boleh mencatatnya kalau sudah benar-benar menerima. Jadi kalau masih sifatnya uncertain atau masih kemungkinan nggak tahu kemungkinannya besar atau enggak, tapi masih kemungkinan, karena ini adalah keuntungan, jadi tidak boleh dicatat. Nanti kalau sudah menerima, jadi ada hadiah gitu ya, dapatnya mobil. Berarti kan mobil itu masuk apa sih? Di neraca bagaimana? Aset. Aset apa? Kendaraan. Nah, itu baru boleh kita catat sebagai kendaraan di debit. Nantinya yang di sebelah kredit itu adalah keuntungan kontingensi. Keuntungannya larinya kemana? Laporan laba rugi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan, kelebihan, kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari saya, jadilah pribadi yang menatap masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. That's all my presentation today, and thank you so much for your attention. Thanks for watching.